I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Saya akan membahas tentang barisan dan deret tak terhingga. Materi yang pertama yaitu barisan tak terhingga. Barisan tak terhingga (infinite sequence) adalah sebuah fungsi yang daerah asalnya adalah himpunan bilangan bulat positif dan daerah nilainya atau rank adalah himpunan bilangan real. Kita dapat menyatakan suatu barisan sebagai A1, A2, A3 dan seterusnya sebagai A1 n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga atau cukup sebagai AN. Suatu barisan dapat ditentukan dengan memberikan suku-suku awal yang cukup untuk membentuk suatu pola seperti 1,4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Dengan rumus eksplisit untuk suku ke n seperti AN sama dengan 3n min 2, n lebih dari sama dengan 1, atau oleh rumus rekursi AN sama dengan 1, AN sama dengan A, AN min 1 plus 3, n lebih dari sama dengan 2. Jadi baris itu yang ini, yang koma-koma atau 1,4, 7 atau 1,2, 1,3 itu disebut baris. Yang selanjutnya yaitu definisi. Barisan AN dikatakan konvergen ke L dan kita tulis limit n mendekati tak hingga AN sama dengan L. Jika untuk bilangan positif epsilon terdapat bilangan positif n yang berpadanan sedemikian rupa sehingga n lebih dari sama dengan n mutlak AN min L kurang dari epsilon. Suatu barisan yang tidak konvergen ke sebarang bilangan L yang tak terhingga dikatakan menyebar atau divergen. Selanjutnya yaitu teorema A. Misalkan AN dan BN barisan-barisan yang konvergen dan K suatu konstanta, maka yang pertama limit n mendekati tak hingga K sama dengan K. Yang kedua limit n mendekati tak hingga KAN sama dengan K limit n mendekati tak hingga AN. Yang ketiga limit n mendekati tak hingga AN plus minus BN sama dengan limit n mendekati tak hingga AN plus limit n mendekati tak hingga BN. Yang keempat yaitu limit n mendekati tak hingga AN kali BN sama dengan limit n mendekati tak hingga AN kali limit n mendekati tak hingga BN. Yang kelima yaitu limit n mendekati tak hingga AN per BN sama dengan limit n mendekati tak hingga AN per limit n mendekati tak hingga BN. Asalkan limit n mendekati tak hingga BN tidak sama dengan 0. Yang selanjutnya kita masuk ke contoh, yaitu carilah limit n mendekati tak hingga 3n kuadrat per 7n kuadrat plus 1. Nah, penyelesaiannya yaitu limit n mendekati tak hingga 3 per 7 plus 1 per n kuadrat. Itu n kuadratnya bisa kita jadikan pecahan atau per karena n kuadratnya kan sama. Jadi limit n mendekati tak hingga 3 per limit n mendekati tak hingga 7 plus 1 per n kuadrat sama dengan limit m mendekati tak hingga 3 per limit m mendekati tak hingga 7 plus limit n mendekati tak hingga 1 per n kuadrat sama dengan 3 per 7 plus limit n mendekati tak hingga 1 per n kuadrat sama dengan 3 per 7 plus 0 sama dengan 3 per 7. Yang selanjutnya yaitu teorema Apit. Andaikan bahwa AN dan CN keduanya konvergen ke L dan bahwa AN dan bahwa BN lebih dari AN kurang dari CN untuk N lebih dari sama dengan K bilangan bulat yang tetap fixed integer, maka BN juga konvergen ke L. Contohnya yaitu perlihatkan bahwa limit n mendekati tak hingga sin pangkat 3n per n sama dengan 0. Penyelesaiannya untuk n lebih dari sama dengan 1, maka untuk min 1 per n, maka untuk
sin pangkat 3n lebih dari min 1 per n kurang dari 1 per n. Oleh karena limit n mendekati tak hingga min 1 per n sama dengan 0 dan limit n mendekati tak hingga 1 per n sama dengan 0, maka hasilnya sesuai dengan teorema Apit. Yang selanjutnya yaitu teorema C. Jika limit n mendekati tak hingga mutlak an sama dengan 0, maka limit n mendekati tak hingga an sama dengan 0. Yang selanjutnya yaitu teorema D. Teorema barisan monotonik. Jika suatu U batas atas untuk suatu barisan tak menurun an, maka barisan ini konvergen ke suatu limit A yang lebih kecil daripada atau sama dengan U. Begitu pula jika L suatu batas bawah untuk suatu barisan yang tak menaik Bn, maka barisan Bn konvergen ke suatu limit B yang lebih besar daripada atau sama dengan L. Yang selanjutnya yaitu deret tak terhingga. Definisinya, deret tak terhingga sigma K sama dengan 1 sampai dengan tak hingga AK konvergen dan mempunyai jumlah S. Jika barisan jumlah parsial Sn konvergen ke S, jika Sn divergen, maka deret divergen. Deret divergen tidak memiliki jumlah. Deret geometri, deret yang berbentuk sigma K sama dengan 1 sampai dengan tak hingga AR pangkat K minus 1 sama dengan A plus AR kuadrat plus AR pangkat 3 plus sampai seterusnya, di mana A tidak sama dengan 0 disebut deret geometrik. Yang selanjutnya yaitu contoh. Perlihatkan bahwa deret geometrik konvergen dengan jumlah L sama dengan A per 1 min R jika mutlak R kurang dari 1, tetapi divergen jika mutlak R lebih dari sama dengan 1. Penyelesaiannya, misalkan Sn sama dengan A plus AR kuadrat plus sampai dengan AR pangkat N-1 jika R sama dengan 1, Sn sama dengan Na yang bertambah tanpa batas sehingga Sn divergen. Jika R tidak sama dengan 1, kita dapat menulis Sn min R Sn sama dengan A plus AR plus sampai dengan AR pangkat N-1 min AR plus AR kuadrat plus sampai dengan R pangkat N sama dengan A min AR pangkat N, sehingga Sn sama dengan A min AR pangkat N per 1 min R sama dengan A per 1 min R min A per 1 min R Rn. Jika mutlak R kurang dari 1, maka limit N mendekati tak hingga Rn sama dengan 0, sehingga else limit N mendekati tak hingga Sn sama dengan A per 1 min R. Nah, jika mutlak R lebih dari 1 atau R sama dengan min 1, barisan Rn divergen, sehingga akibatnya Sn juga divergen. Yang selanjutnya yaitu teorema D, uji suku ke N untuk divergensi. Jika deret sigma N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga An konvergen, maka limit N mendekati tak hingga An sama dengan 0 secara ekuivalen. Jika limit N mendekati tak hingga An tidak sama dengan 0 atau limit N mendekati tak hingga An tidak ada, maka deret tersebut divergen. Masuk ke contoh, yaitu perlihatkan bahwa sigma N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga N pangkat 3 per 3N pangkat 3 plus 2N kuadrat divergen. Penyelesaiannya yaitu limit N mendekati tak hingga An sama dengan limit N mendekati tak hingga N pangkat 3 plus 3N pangkat 3 plus 2N sama dengan limit N mendekati tak hingga 1 per 3 plus 2 per N sama dengan 1 per 3. Caranya sama kayak yang contoh awal tadi. Jadi menurut uji suku ke N, deret divergen. Yaitu yang selanjutnya sifat-sifat deret konvergen. Teorema B yaitu linearitas deret konvergen. Jika sigma K sama dengan 1 sampai dengan tak hingga AK dan sigma K sama dengan 1 sampai dengan tak hingga BK, keduanya konvergen dan
C sebuah konstanta, maka sigma K sama dengan 1 sampai dengan tak hingga CAK, dan sigma K sama dengan 1 sampai dengan tak hingga AK plus BK juga konvergen. Yang pertama yaitu sigma K sampai dengan tak hingga CAK sama dengan C sigma K sama dengan 1 sampai dengan tak hingga AK. Yang kedua yaitu sigma K sama dengan 1 sampai dengan tak hingga kali AK plus BK sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga AK plus sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga BK. Yang selanjutnya yaitu deret positif uji integral. Teorema A, uji jumlah terbatas. Suatu deret sigma AK yang sukunya tak negatif konvergen jika dan hanya jika jumlah parsialnya terbatas. Buktinya seperti misalkan Sn sama dengan A1 plus A2 plus sampai dengan AN, oleh karena AK lebih dari sama dengan 0, maka Sn plus 1 lebih dari sama dengan Sn, yakni Sn adalah barisan tak menurun. Jadi menurut teorema 9.1D, barisan Sn akan konvergen asalkan terdapat bilangan U sedemikian rupa sehingga Sn kurang dari sama dengan U untuk semua N. Apabila Sn akan bertambah tanpa batas, dan dalam hal ini apabila tidak, Sn akan bertambah tanpa batas, dan dalam hal ini Sn divergen. Yang selanjutnya deret positif uji integral. Deret dan integral tak wajar perilaku sigma K sama dengan 1 sampai dengan tak hingga Fk, dan integral tak wajar 1 sampai dengan tak hingga Fx dx terhadap konvergensi adalah serupa dan memberikan suatu uji yang ampuh. Teorema B, uji integral. Misalkan f adalah fungsi yang kontinu positif tidak naik pada integral selang tertutup 1 sampai dengan selang tertutup tak hingga, dan andaikan bahwa AK sama dengan FK untuk semua bilangan positif K, maka deret tak terhingga sigma K sama dengan 1 sampai dengan tak hingga AK konvergen jika dan hanya jika integral tak wajar 1 sampai dengan tak hingga Fx dx konvergen. Yang selanjutnya itu deret positif atau uji-uji lainnya. Teorema B, uji banding limit. Andaikan bahwa 0 sama dengan L, jika 0, 1 maka dan bersama-sama konvergen atau divergen. Jika L sama dengan 0 dan konvergen maka konvergen. Teorema C, uji rasio. Misalkan sebuah deret yang sukunya positif, dan andaikan yang pertama jika P kurang dari 1 maka deret konvergen. Yang kedua jika P lebih dari 1 atau jika sama dengan maka deret divergen. Yang ketiga, jika P sama dengan 1 maka pengujian ini tidak memberikan kepastian. Yang selanjutnya yaitu deret berganti tanda konvergensi mutlak dan konvergensi bersyarat. Uji konvergensi, marilah kita andaikan bahwa barisan AN menurun, yaitu AN plus 1 kurang dari AN untuk semua NN juga. Andaikan Sn punya makna yang biasa. Jadi untuk deret berganti tanda A1 min A2 plus A3 min A4 plus sampai dengan seterusnya kita mempunyai S1 sama dengan A1, S2 sama dengan A1 min A2 sama dengan S1 min A2, S3 A1 min A2 plus A3 sama dengan S2 plus A3. Yang selanjutnya S4 sama dengan A1 min A2 plus A3 min A4 sama dengan S3 plus A4. Itulah sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.